Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan sehat. Nah, untuk di kelas 12 pada semester ganjil ini, pertemuan pertama kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama adalah untuk memahami konsep-konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang kedua, untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Untuk lebih memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, mari kita simak video berikut ini. Pernahkah kita menanam sebuah pohon atau tumbuhan? Ketika kita menanam sebuah pohon, kita pasti mengharapkan pohon yang kita tanam bisa tumbuh atau bahkan bisa berbuah. Proses yang terjadi dari mulai kita menanam sampai akhirnya tinggi besar dan berbuah merupakan sebuah proses pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua hal yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan apa yang dimaksud dengan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah sel, massa sel, dan volume sel pada tumbuhan. Jumlah dan volume sel yang bertambah mengakibatkan tumbuhan akan bertambah tinggi, bertambah panjang, dan bertambah besar. Bertambahnya massa sel sudah pasti akan mengakibatkan tumbuhan bertambah berat. Pertumbuhan dapat diukur secara kualitatif, yaitu dinyatakan bahwa tumbuhan tersebut tinggi atau besar, dan kuantitatif, yaitu dinyatakan dengan angka. Misalnya, tingginya 1 meter, diameter batangnya 60 cm. Pertumbuhan sifatnya irreversible, yaitu ketika mengalami pertumbuhan, tidak dapat lagi kembali ke ukuran semula. Bagaimana dengan perkembangan? Nah, perkembangan adalah proses pendewasaan tumbuhan atau pematangan sistem organ pada tumbuhan yang ditandai dengan tumbuhan tersebut telah mampu berkembang biak dengan menghasilkan bunga, buah, serta biji. Nah, perkembangan ini sifatnya reversible, yaitu dapat kembali ke kondisi awal. Seperti misalnya ketika tumbuhan tersebut berbunga atau berbuah, dapat terjadi berulang-ulang semasa hidup tumbuhan tersebut. Nah, setelah kita memahami konsep-konsep pertumbuhan dan perkembangan dari penjelasan tadi, nah sekarang tahu nggak dari mana sih tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan itu dimulai? Ya, benar sekali, dari bunga. Bunga yang mengalami penyerbukan akan menghasilkan buah. Nah, buah tersebut akan menghasilkan biji. Nah, penjelasan mengenai proses biji mengalami pertumbuhan, mari kita simak penjelasan berikut. Nah, anak-anak, pernahkah kita ketika membeli biji kacang tanah atau kacang hijau misalnya, nah biji-biji tersebut tidak mengalami pertumbuhan karena biji-biji tersebut mengalami yang namanya fase dormansi, yaitu fase tidak aktif. Atau simpelnya biji tersebut dalam keadaan tidur panjang. Nah, ketika biji tersebut direndam dalam air, apa yang terjadi? Nah, di sanalah kemudian terjadi proses yang namanya imbibisi atau proses masuknya air ke dalam biji yang akan mengaktifkan hormon yang disebut giberelin, hormon pertumbuhan. Ya. Ketika giberelin aktif, kemudian enzim-enzimnya juga aktif, kemudian cadangan makanannya juga aktif, barulah biji tersebut mengalami yang namanya perkecambahan. Nah, setelah pertumbuhan biji dimulai, muncullah bagian-bagian dari kecambar tersebut.
Nah, yuk kita kenali bagian-bagian dari kecambah. Ya, baik, bisa diperhatikan di gambar, anak-anak. Nah, yang pertama ada namanya kotiledon. Ya. Nah, kemudian ada bagian yang tumbuh ke bawah, ada bagian yang tumbuh ke atas. Nah, bagian yang tumbuh ke bawah ini disebut dengan hipokotil. Bagian yang tumbuh ke atas disebut dengan epikotil. Kemudian ada calon akar, itu namanya radikula. Kemudian ada calon daun, itu namanya plumula. Ya. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita lanjut ke tipe-tipe perkecambahan. Nah, tipe-tipe perkecambahan ini ada dua. Yang pertama ada tipe perkecambahan yang disebut dengan epigeal dan tipe perkecambahan hipogeal. Nah, apa sih bedanya? Nah, mari simak penjelasannya. Nah, tadi kan kita sudah mengenal yang namanya hipokotil dan epikotil. Nah, ketika perkecambahan itu disebut perkecambahan epigeal, berarti yang mengalami pemanjangan atau pertumbuhan itu adalah hipokotilnya. Ya, jadi ketika hipokotilnya memanjang, yang terjadi adalah kotiledonnya akan terangkat. Ya, kemudian dia akan muncul ke permukaan tanah biasanya ketika ditanam. Nah, kemudian yang kedua, perkecambahan hipogeal itu yang memanjang adalah apanya? Epikotilnya, ya. Sehingga kotiledonnya tetap tinggal di bawah tanah, ya. Nah, itu dia perbedaannya. Nah, setelah kita memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan dan bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada dua. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, yang meliputi faktor gen dan hormon. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ada yang namanya auksin, sitokinin, giberelin, asam absitat, gas etilen, kalin, dan asam bromalin. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yang meliputi suhu, cahaya matahari, kelembaban, pH, dan ketersediaan air, oksigen, dan mineral. Baik, sekian materi yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.